Ketika kudanya terjungkal gitu, dia berlari-lari. Cari siapa orang yang bisa. Ini saya gitu ya. Tawanlah saya. Dia lihat Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu adalah sekutunya ketika masih di Mekah. Teman dagang. Dia teriak-teriak. Eh, kemudian, eh, tawan saya. Langsung Abdurrahman bin Auf berkata, ini tawanan saya. Tuh. Karena dia tahu, kalian tahu berapa harga saya, katanya Umayyah bin Khalaf. Iya, emang bener banget dia itu. Aku tawananmu, lindungi aku akan berikan tebusan berapapun. Abdurrahman menerimanya sebagai tawanan dengan jaminan dan membawanya keluar. Tapi Bilal bin Robah, budak yang selalu dia zolimi, meletakkan batu besar di dada Bilal bin Robah, melihat mereka. Dia kenal banget wajah Umayyah karena itu majikannya. Orang yang dulu menyiksanya secara brutal di Mekah. Rendahkan martabat, mengikat leher lalu dimainkan sama anak kamu. Bilal langsung berteriak, kepala para kafir gitu. Teriak-teriak dia. Umayyah bin Khalaf, aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Hmm. Bilal segera menyeru beberapa sahabat Ansor. Itu musuh Allah, itu musuh Allah. Dia dulu yang menyiksaku. Para sahabat segera mengepung. Abdurrahman bin Auf berteriak, tawanan, tawanan. Maksudnya dia tahan. Jangan kau bunuh, ini tawanan saya. Dia dalam perlindunganku. Namun mereka tidak memperdulikannya. Abdurrahman bin Auf meminta agar Umayyah berbaring dan dia menutup badan Umayyah. Jadi bayangkan Umayyah itu besar badannya, gemuk. Abdurrahman menindih dari atas supaya tidak dibunuh. Karena orang Ansar kenal Abdurrahman bin Auf. Dia seorang yang berhasil di kota Madinah. Tapi orang-orang itu melihat tubuh dari Umayyah bisa disentuh lewat samping. Maka tombak-tombak dari kiri kanan itu lewat samping. Abdurrahman tidak luka, tapi tawanannya sudah mati. Jadi hujani tombak. Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah merahmati Bilal. Aku kehilangan baju zirah dan tawanan demi dia. Masya Allah. Kisah-kisah dalam peperangan. Badar itu sudah selesai. Kocar kacir orang pada masa. Orang-orang yang suku Quraisy, sebagiannya itu berlari menuju Makkah. Berlari. Ya takut. Ada kisah Abu Huzaifah. Setelah perang Badar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan para tokoh Quraisy yang terbunuh dan di antara mereka disebut Utbah bin Robi'ah, Abu Huzaifah terlihat berwajah berubah. Itu bapaknya. Dia amat sedih sekali. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak ragu sedikit pun terhadap kebenaran Islam dan keputusan Allah. Namun aku teringat ayahku yang mulia di tengah kaumnya, cerdas dan berpikir. Aku berharap Allah memberikan hidayah kepadanya ketika ia terbunuh dalam kekafiran. Itulah yang membuatku sedih. Jadi dia berharap sebenarnya mendapatkan hidayah. Dalam perang itu Rasulullah melarang membunuh Abu Bukhturi. Ingat, dia selalu melindungi juga salah seorang dari 5 orang pemuda, 5 orang Quraisy yang memprotes terjadinya pemboikotan. Dan kini dia ikut di dalam perang. Dia berada di pasukan musyrikin. Rasul bersabda, barang siapa di antara kalian menjumpai Abu Bukhturi bin Hisham, maka jangan kalian membunuhnya. Karena ia termasuk orang yang menolak pemboikotan terhadapku di Mekah. Jadi Rasul itu tetap mengingat. Begitu juga Mut'im bin Adi. Umar bin Khattab
membunuh pamannya. Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri yang bernama Al-As bin Hisam bin Al-Mughirah yang termasuk dalam barisan kaum musyrikin. Mengapa Umar tetap membunuh pamannya? Sebagaimana sahabat-sahabat lainnya, meletakkan loyalitas kepada Islam. Dan Allah di atas hubungan darah. Ia memerangi siapa saja yang berdiri sebagai musuh Islam, meskipun itu keluarganya sendiri. Abu Bakar bersama anaknya. Jadi ketemu tuh di medan perang ini. Abu Bakar bertanya dengan nada geram, "Wahai anak kecil yang buruk, di manakah hartaku? Bukankah engkau ambil hartaku saat aku hijrah dari Mekah?" Abdurrahman mengangkat kepalanya, tapi bukan dengan nada lembut. Kata-kata tajam, penuh kesombongan seorang pemuda Quraisy. "Hartamu kini adalah pedang tajam, kuda yang kencang dan tangan yang siap membabat orang tua renta seperti." Setelah Abdurrahman menjadi, kalau saya nggak salah ya, gubernur Mesir. Ia ditawan oleh seorang sahabat Ansor, Hisam Mus'ab, uh, adiknya Mus'ab ini, Al-Aziz. Ketika mereka melewati Mus'ab, seorang sahabat berkata, "Wahai Mus'ab, tawanan ini saudaramu." Namun apa jawaban Mus'ab dengan wajah tegas dan suara yang tenang tapi menusuk? Mus'ab berkata, "Ikat dia baik-baik. Ibunya sangat kaya. Dia akan menebusnya dengan mahal." Abu Aziz yang masih dibelenggu terkejut dan berkata, "Wahai Mus'ab, apakah ini cara engkau memperlakukan saudaramu?" Mus'ab menatapnya lalu berkata, "Bukan, dia adalah saudaraku," menunjuk sahabat Ansar. "Adapun engkau bukan saudara." Bisa hilang rasa itu ya pada saat begitu. Pasukan Quraisy melarikan diri. Setelah melihat banyak pemuka mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan lain-lain, pasukan Quraisy mengalami demoralisasi. Moral mereka turun. Mereka mulai mundur dan melarikan diri meninggalkan medan perang. Beberapa di antaranya tertangkap sebagian lagi tewas dan sisanya melarikan diri kembali ke Mekah. Al-Anfal ayat 10 mengatakan, "Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah." Al-Anfal ayat 17 mengatakan bahwa sebenarnya bukan kamu yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Ali bin Abi Thalib berkata, "Allah telah membunuh Syaibah, Utbah, dan Walid." Itu enggak dikatakan bahwa eh, yang membunuh Syaibah adalah Hamzah, yang membunuh Utbah adalah Hamzah juga, dan yang membunuh Walid adalah Ali. Enggak dikatakan gitu. Cara mereka memandang, meletakkan sifat-sifat Allah, meletakkan kekuasaan Allah dengan berkata, "Allah telah membunuh Syaibah." Ubadah bin Sa'd berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah dan saya turut hadir menghadiri Badar. Orang-orang pun saling berhadapan. Allah kemudian menghancurkan musuh-musuhnya." Jadi Allah yang menghancurkan musuh-musuh itu. Berapa korban dari kaum musyrikin? Musyrikin itu 70 orang tewas. Yang ditawan 70 orang juga. Padahal dia 1000-an. Yang artinya yang lain lari. Korban dari kaum muslimin 14 orang. 7 dari muhajirin, 7 dari ansor. Ini nih yang mati. Hanzalah bin Abi Sufyan, putra dari Abu Sufyan. Zam'a bin Aswad, Abul Buhturi, Utbah, Masya Allah, tokoh-tokoh. Sedangkan dari muhajirin, Ubaidah bin Al-Haris, Umair bin Abi Waqqas, adiknya Abi Waqqas, Mihja, budak yang dimerdekakan Umar bin Khattab, Haritha bin Suraqah, Safwan bin Baida, Dhu al-Simalain, Aqil bin Bukair. Itu ya. Kota Mekah menerima berita kekalahan. Seorang pelarian dari medan perang, Haisuman, budak milik Al-Harith bin Amir bin Naufal, datang tergesa-gesa. Nafasnya memburu masuk ke kota Mekah. Pakaiannya compang-camping. Dia yang pertama menyampaikan kabar buruk itu kepada Quraisy. "Abu Jahal terbunuh.
Utbah bin Rabi'ah terbunuh. Syaibah bin Rabi'ah terbunuh. Dia sebutkan orang-orang yang terbunuh. Mendengar berita tersebut, maka Safwan bin Umayyah terkejut dan berkata, demi Allah, orang ini telah gila. Seandainya kalian tanya kepada Hisaman tentangku, pasti akan menjawab bahwa diriku telah terbunuh juga. Lalu orang mau tahu kepastiannya. Apakah bohong Hisaman ini? Maka dia tanya, Hisuman, di manakah Safwan bin Umayyah waktu itu, waktu perang? Lalu Hisuman menjawab, dia di sana sedang duduk di Al-Hijr. Demi Allah, sungguh aku menyaksikan langsung ketika ayah dan saudaranya dibunuh. Jadi artinya dia tidak bohong. Ah, ah. Datanglah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah, meski namanya Abu Sufyan, tapi belakangnya dilihat bukan Abu Sufyan bin Harb. Ketika Abu Lahab melihatnya, maka dia bertanya, kemarilah, beritakanlah kepadaku tentang Badar. Dia udah pulang kan? Abu Sufyan duduk dan orang-orang mengurumuninya. Ia berkata, sungguh kita hanya datang untuk menyerahkan nyawa kita kepada mereka. Mereka membunuh dan menawan kita sesuai dengan kehendak mereka. Demi Allah, meskipun demikian aku tidak akan mencela mereka. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan. Kami bertemu dengan orang-orang berbaju putih. Itulah malaikat. Menunggangi kuda belang di atas langit dan bumi. Demi Allah, mereka tidak membiarkan siapapun hidup di hadapan mereka. Saat itu, Abu Rafi ada di antara mereka. Dia adalah budaknya Abbas yang menyembunyikan keislamannya. Langsung dia spontan berkata, itu adalah malaikat. Itu adalah malaikat. Abu Lahab marah. Dia memukul keras ke wajah Abu Rafi. Ummu Fadl yang punya majikan dari apa dari Abu Rafi mengambil kayu dan kemudian memukul Abu Lahab dan berkata, berani-beraninya engkau menindasnya ketika tuannya tidak ada. Ketika Abbas tidak ada katanya, kenapa engkau menindasnya? Setelah pukulan tersebut, Allah menimpakan sebuah penyakit kulit namanya Al-Adasah. Penyakit tersebut adalah nanah yang keluar dari kulit dan dapat membunuh manusia dalam beberapa hari. Orang-orang menganggap bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, sehingga Abu Lahab dijauhi. Setelah Abu Lahab mati, orang-orang tidak mau mendekati Abu Lahab, bahkan anak-anaknya sekalipun. Tubuhnya menggelembung dan membusuk di rumahnya. Hingga akhirnya diseret keluar kota oleh keluarganya. Diseret. Diseretnya itu bukan gitu caranya. Caranya karena mereka tidak mau tersentuh. Kayu dari jauh itu didorong si Abu Lahabnya. Kayak kita dorong pohon pisang, batang pisang yang sudah ditebang gitu ya, dipakai kaki gitu. Nah ini dia begitu tapi pakai kayu. Tubuhnya akhirnya masuk ke dalam lubang yang sudah dia siapkan. Dan bagaimana caranya? Supaya dia tidak menular ke mereka. Dilempar batu untuk menutup atau menimbun liang lahat. Matinya Abu Lahab. Ini adalah bukti dari kebenaran Al-Quran. Turun surah Al-Lahab adalah nubuah yang luar biasa. Meskipun turun bertahun-tahun sebelum kematiannya, Abu Lahab tidak pernah berpura-pura masuk Islam karena hatinya penuh kesombongan. Kematian yang hina menjadi balasan bagi permusuhan terhadap